Masih dengan Bang Pede dan Bang Nian. Iya. Kesambetnya TV sama di Bekasipedia. Bekasipedia TV. Kolaborasi. Yeah. Sekarang zamannya kolaborasi. Nah, ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Iya. Kalau di lingkungan Pemprov Kota Bekasi. Iya. Iya. Nah, ini kita kenalkan dulu. Iya. Ini dia Profesor Benny Tunggul. Apa kabarnya, Prof? Baik. Alhamdulillah. Makasih nih bisa bertemu sama kawan-kawan nih di tepi kolam lagi. Asal jangan kita diceburin. Belum dah. Iya, Bang. Ini kan Bang Benny Tunggul nih, kita lihat nih, Bang ya. Ada di mana baik? Di UMKM ada. Tuh. Di akademisi ada, Bang. Tuh. Kita kalau liputan pasti ngeliatin Bang Benny Tunggul. Jangan kaget, jangan terkelap. Iya. Emang tugasnya beliau buat membangun kota Bekasinya biar lebih keren dan sejajar sama kota-kota besar lainnya. Iya, karena beliau ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi di TWP 4. TWP 4. Nyebutnya ribet banget. Ribet banget. Ya udah, kita kasih waktu. Iya, kasih waktu, Bang. Ini gimana, Bang? Ini kita melihat pandemi sudah ini, terus ekonomi kita nih, khususnya UMKM nih, kayaknya abang giat banget nih UMKM masuk ke mall, naik pangkat apa naik kelas tuh? Naik kelas dong. Naik kelas ya. Inilah Iya. sosok dibalik program-program pemerintah. Nah, kita tanya-tanya. Iya. Gimana, Prof? Ya, terima kasih Bang Nian dengan Bang Pede. Hari ini kita bisa bincang-bincang nih, bincang santai ya di awal bulan Ramadan, bulan yang suci yang bagus ini, yang suci ini. Ya, memang satu hal yang menjadi tugas kami ya dari tim wali kota, namanya kan percepatan. Tetapi kalau cepat kan bukan karena buru-buru, tapi ada sesuatu yang tadinya mungkin yang tidak dipedulikan, dia tidak diperhatikan. Kita lakukan sesuatu yang bisa akhirnya bergerak dan berjalan dengan baik. Nah, kebetulan saya kan di bidang perdagangan nih. Bidang perdagangan. Bukan jual beli maksudnya. Baru mau saya tempelin ke situ, udah ketahuan. Aja mana sih lu? Emang kayak gitu pedagang biasa. Pedagang keliling. Nah, jadi alhamdulillahnya memang ada beberapa program menjadi prioritas kita ya, khususnya di dalam bagaimana mempercepat pembangunan di Kota Bekasi ini. Nah, salah satunya adalah seperti tadi ditanya kan UMKM. Nah, kita tahu masa pandemik ya, kita tahu bahwa semua dunia usaha ini kan mengalami degradasi ya, atau mengalami decline atau mengalami perlambatan, khususnya industri besar. Maka kami melihat yang perlu digerakkan itu adalah bagaimana ekonomi rakyat, khususnya UMKM ini yang menjadi basis utama dari perekonomian masyarakat. Karena apa? Awalnya kan merupakan ketahanan ekonomi keluarga, ya, suatu mak-mak lah iseng-iseng bantu suaminya, mak bantu ngisi-ngisi waktu. Tapi kan lama-lama menjadi suatu dunia usaha, satu usaha yang menjadi menantang diri mereka. Ternyata ada untung, ada cuan, ada bisa hidupin keluarga. Ini menjadi suatu tantangan awal sehingga kita membangkitkan bagaimana UMKM ini tadinya menjadi suatu usaha rumahan, iseng-iseng, menjadi usaha yang lebih serius dan menjadikan diri mereka menjadi seorang wirausaha. Nah, dari wirausaha berarti mereka kan sudah punya pandangan ke depan secara bisnis ya. Jadi tadinya hanya bicara produk, sekarang menjadi bisnis. Nah, makanya kemarin kami melihat potensi ini karena kita kan secara terdaftar ada 6.000 UMKM di Kota Bekasi. Tapi kemarin dengan ada program pemerintah pusat dari Kementerian Koperasi dengan memberi bantuan langsung, maka menjadi meledak tuh sampai hampir 160.000. Nah, jadi artinya kita lihat sebenarnya potensi usaha di Kota Bekasi ini secara kemandirian yang sebenarnya itu ada. Makanya kita terus melakukan langkah-langkah supaya akhirnya mereka pertama naik kelas. Kemarin kan sebulan penuh ya, hampir semua mall dan sekarang juga masih berlangsung di di Plaza Cibubur. Nanti juga ada sampai akhir puasa dan setelah Lebaran juga ada. Ini membuktikan suatu hal. Pertama adalah mereka mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang mass production yang dari industri. Yang kedua, mereka mengembangkan diri. Tadinya mereka yang tidak tahunya pegang
handphone ya. Sekarang sudah digital kan, karena dipaksa dengan online. Jadi mereka sudah masuk ke marketplace dan mungkin nanti kami akan tingkatkan kepada penggunaan metaverse ya. Jadi pakai avatar ya. Jadi sudah jadi nanti ke depan ya. Nah yang kedua, mereka sekarang sudah pasar mereka sudah meluas, jadi bukan lagi teman ke teman, tetangga ke tetangga, tapi sudah menjadi nasional. Bahkan sekarang sudah ekspor. Iya, ada ekspor, saya lihat tuh pelatihan ekspor juga tuh. Kemarin sudah ada ke Turki, sudah ada ke New Zealand. Itu dari UMKM ya, ke Rumania sudah ada. Artinya ini bukti sebenarnya menggeliatnya ekonomi di Kota Bekasi itu dinamis ya. Kemudian ketangguhan daripada pelaku UMKM ini membuktikan mereka siap untuk bersaing baik secara nasional ataupun secara internasional. Nah ini salah satu langkah-langkah kita lakukan supaya kehidupan ekonomi di Kota Bekasi ini selalu menggeliat ya. Di saat orang pandemi, mall hidup. Ini menghasilkan PAD kepada pemerintah. Begitu Pak. Berarti kolaborasi antara UMKM dan juga mall-mall, selain itu ada kolaborasi seperti apa antara Pemkot dan bidang-bidang terkait? Ya. Pemerintah Kota Bekasi itu kan mendorong Asosiasi Pusat Belanja Indonesia untuk memfasilitasi UMKM dapat setidak-tidaknya melakukan pameran dulu. Sekarang di mana saat ini ada di daerah Cibubur 1 bulan penuh kan. Nah nanti juga ada nanti jadi hampir ada 17 mall dan sekarang sudah berlangsung tuh ada 89 mall. Jadi kita bertahap ya. Artinya ini membuktikan satu kolaborasi dukungan daripada pengusaha terhadap UMKM supaya UMKM bisa mendongkrak baik secara omset, secara personalitinya, tapi terutama supaya mereka bisa mempunyai daya saing. Jadi itu. Nah, selain kerjasama UMKM dan itu ada sih inovasi-inovasi dari Prof selaku tim percepatan Kota Bekasi untuk Kota Bekasi lebih baik lagi. Banyak ya inovasi kita lakukan ya, baik juga dalam pola-pola pelayanan pemerintah misalnya kan. Bahkan kita sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian kemarin dalam sistem-sistem yang mempermudah mempermudah antara masyarakat mendapatkan pelayanan kita. Kemarin itu kan Dinas Satu Pintu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, itu satu inovasi kita baik dari rumah sakit tentang ada pelayanan di mana jemput antar obat kan. Tapi satu hal yang menarik adalah inovasi yang dilakukan adalah salah satunya adalah sekarang ini kan perguruan tinggi yang dengan industri, pemerintah, maksud media dan komunitas kita satukan dalam Pentahelix. Pentahelix ini adalah satu program di mana kita akan mencapai dengan mempercepat satu kondisi di mana yang tadinya target 150.000 para wirausahaan baru, para tenaga kerja profesional kita lakukan bersama dengan KPC sehingga mereka dibentuk, dilatih dari di sana sehingga mereka mendapatkan 3. Pertama adalah keterampilan. Kemudian yang kedua adalah mereka dapatkan sertifikasi profesi mereka. Dan yang ketiga nanti mereka akan mendapatkan permagangan. Baik permagangan itu berbentuk usaha di dalam kelompok komunitas UMKM atau di industri sehingga nanti tingkat pengangguran di Kota Bekasi kita turunkan. Nah, kemarin kita sudah lakukan kemarin ya beberapa tahun lalu itu dengan di Sistemik Pranata itu sudah kita lakukan ada 120 tenaga kerja dilatih dalam keahlian fabrikasi ataupun AC. Nanti akan muncul lagi ada hidroponik, ada bank sampah, ada beberapa termasuk dengan media. Nah, ini kita berharap nanti Bang Ian dengan Bang PD menjadi salah satu komunitas untuk yang berhubungan dengan kayak sekarang ini broadcasting misalnya, broadcast ya, broadcasting ini jadi saya nanti jadi broadcast nanti melalui Pentahelix ini menjadi sarananya sehingga nanti Bang Nian dengan Bang PD bisa melatih perguruan tinggi ataupun alumni yang pra-alumni itu menjadi broadcast. Dan ini kan bukan hanya broadcast tapi kan merupakan karena kan berkembang media sosial menjadi bukan yang membuat konten kreatif, konten kreator atau media informatika yang lain kan apalagi sekarang kan ada YouTube, ada Instagram, kan. Nah ini bisa menjadi ataupun sekarang ada TikTok. Jadi artinya mereka secara mahasiswa mempunyai suatu
kemampuan yang di luar akademik, tapi bisa menjadikan nilai ekonomi bagi mereka. Nah, sehingga mereka menjadi seorang entrepreneur. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin pada media ini saya minta kepada semua teman-teman atau sahabat-sahabat yang punya kemampuan yang bisa mengembangkan kepada orang lain, silahkan gabung di Pentahelix. Karena itu apalagi punya komunitas seperti beliau nih, Studio Seni. Nah, silakan masuk karena nanti akan teralokasi di sana, sehingga nanti kita melahirkan bukan penari saja, tapi menjadi IO di usaha atau menjadi konten produser yang berhubungan dengan seni. Nah, jadi artinya kita berharap Kota Bekasi menjadi kota berusaha. Dan yang ketiga, kemarin kita ada salah satu inovasi kita juga, bagaimana teman-teman kita disabilitas akhirnya bisa mandiri. Karena kenapa saya lihat kebanyakan mereka kan charity yang mendapatkan kasihan. Tapi kemarin kita bikin satu kegiatan dengan pameran para produksi UMKM dari disabilitas, sehingga mereka mandiri. Sekarang sudah ada 70 para disabilitas sekarang sudah masuk dalam dunia usaha. Nah, sehingga kemarin dari PPDI mendapatkan Kota Bekasi menjadi kota inklusi usaha. Nah, ini jadi satu inovasi-inovasi kita lakukan, sehingga Kota Bekasi ini dinamis ya, baik dalam sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan bidang-bidang yang lain, sehingga nanti pada akhir masa jabatan Pak Pepen dan Pak Patri terlihat outcome daripada pembangunan Kota Bekasi. Sebuah karya yang luar biasa tentunya ya, Prof. Nggak kaleng-kaleng. Berarti ya Bekasi. Iya, Bekasi. Yang bilang Bekasi itu planet segala macam. Udah salah besar. Salah besar. Ingat loh, dalam HUT Kota Bekasi kemarin ada 2 duta besar dari Indonesia di luar negeri, dari Siberia. Siberia itu kan dekat dengan Ukraina kan. Mengucapkan hari ulang tahun Kota Bekasi, dan doanya terhadap Kota Bekasi supaya maju. Yang kedua dari Ethiopia, Afrika sana. Nah, kemudian ada dari Konsulat Jenderal Turki. Nah, kemudian ada lagi aktivisi dari Brazil, dari Osaka, dari Vietnam. Ya, ini buktinya apa? Kota Bekasi itu sudah siap untuk globalisasi. Jadi kalau di peta bukan lagi dicari, bukan nggak ada lagi, tapi mereka sudah lihat, oh ini kota yang ini loh, yang dikenal di Brazil, yang kenal di Vietnam, yang kenal di ini gitu. Nah, Prof, satu pertanyaan lagi nih, Prof. Saran dan harapan atas nama tim percepatan dan juga Kota Bekasi untuk masalah Kota Bekasi dan juga teman-teman di luar sana, Prof. Ya. Satu hal yang saya berharap ya, Kota Bekasi ini punya nilai saing yang bukan saja nasional tapi internasional. Apa itu nilai saing? Secara ekonomi kita ini mempunyai nilai yang dimana bisa berkompetisi dengan negara-negara di ASEAN dekat, bahkan secara internasional. Nah, ini artinya kalau kita sekarang ini jangan kaget lagi nanti ada Made in Bekasi di Rumania. Karena sudah kita mau buka Made in Bekasi di New Zealand, karena sudah ada. Jadi artinya di Turki sudah ada gitu. Jadi artinya ini bukti bahwa dinamika Kota Bekasi ini suatu kota yang punya nilai kompetitif ya, bukan hanya nilai kota inovatif saja, tapi bukan saja nilai kreatif, tapi nilai kompetitif, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa terlihat dengan adanya sinergitas dunia seni, dunia pendidikan, dunia UMKM, dan dunia yang lain itu saling bersatu membangun Kota Bekasi. Luar biasa. Oke, Profesor, terima kasih atas waktunya, Profesor. Kita kira kemarin untuk aja ngomong, penasaran soalnya di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Bang PD, sukses ya. Sukses untuk Bang PD dan Bang Niar. Kesambet ya. Senian anak muda Betawi. Check it out. Ranking pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas Kota Bekasi kepada Bapak Profesor Benny Tunggul. Kita berikan tepuk tangan. Mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Gufroni Sakaril MM selaku Ketua Umum
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada Bapak Profesor Benny Tunggul dari tim TUP 4 Kota Bekasi sebagai pendamping pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas Kota Bekasi. Terima kasih Pak Prof atas pendampingan selama ini. Mohon izin Pak Prof dan Pak Gufroni untuk saling berjabat tangan kembali. Kami abadikan satu momen, tim fotografer mention kepada kami. Saya sekarang ini sedang menikmati makanan khas Kota Bekasi, yaitu gabus pucung. Hari ini kita melihat ada suatu pertandingan di mana ibu-ibu dan teman-teman yang lain lagi lomba bagaimana memberikan satu bukti Kota Bekasi itu mempunyai satu khas, dan kalian mendorong supaya terus makanan daerah ini menjadi makanan dilestarikan. Oke, ayo terus kita lestarikan makanan daerah Kota Bekasi. Gabus pucung.